Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Nggak ada yang sakit di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sebelumnya, perkenalkan karena saya guru baru di sini. Saya lulusan dari Universitas Sanata Dharma. Nama saya Sylvester Alvasius. Saya mengajar untuk mata pelajaran pendidikan ekonomi. Jadi teman-teman, di sini untuk materi ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk yang berdoa, absensinya mana ya? Ada yang bernama Adi? Yo, oh iya, saya minta tolong Adi untuk memimpin doa. Mas, berdoa, siap pimpin caramu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Adi, telah membantu berdoa. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengetahui teman-teman di dalam untuk nama-namanya teman-teman. Maka untuk itu saya absen satu-satu terlebih dahulu. Atas nama Pipin. Kalian hadir. Agnes. Albert Doni. Oke, Albert Doni, bagus ini namanya. Agustina Sinambela. Oh, dari Papua ini. Ada Bowo. Oh, hadir. Ada Desi. Hadir. Citra hadir. Hadir. Adi. Hadir. Restu Gana. Hadir. Cece. Indah Ferawati. Lina. Iska. Oke, tampaknya kali ini hadir semua ya teman-teman. Sebelum masuk ke lebih lanjut tentang materi, ada yang tahu tentang pertumbuhan ekonomi apa? Kira-kira apa yang akan saya bahas itu menurut penerawangan teman-teman semua untuk mata kuliah kali ini? Ada yang tahu tidak? Untuk lebih ininya, biarkan saya bagi modul dulu ya teman-teman. Ini disimak dan dipelajari. Disimak. Ya, teman-teman mau disimak modulnya ya. Untuk yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Untuk pengertian pertumbuhan ekonomi yang pertama itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap pengguna faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pada materi yang disampaikan ini, yang di slide atau di modul yang bagian 1B, ada yang kurang jelas, teman-teman. Mungkin dari siapa tadi namanya? Mas Bowo, ada yang kurang jelas? Sejauh ini belum ada. Jadi untuk pengertian pertumbuhan ekonomi sendiri itu apa, Mas Bowo? Pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara
berkesinambungan. Itu keadaannya lebih baik, Pak. Selama Periode tertentu. Ya, terima kasih Mas Bro. Nah, saya rasa di sini udah pada ngerti ya teman-teman. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Yang kedua ada sumber daya alam. Ketiga pembentukan modal. Dan yang keempat terakhir ada teknologi. Semakin canggih teknologi di negara itu, semakin besar pula peluang untuk pertumbuhan ekonominya. Ada yang ditanyakan dahulu slide ini? Tidak ya? Cukup jelas, saya rasa lanjut. Selanjutnya ada faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Untuk JJ, harap menyimak, mohon dibacakan slide yang poin kedua. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Ya. Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Yang kedua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. Yang ketiga, tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Baik, terima kasih JJ. Jadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi ada 3 faktor ini, teman-teman bisa lihat. Jadinya yang menghambat suatu negara untuk tumbuh ya 3 faktor ini. Jadi teman-teman semua tentang pertumbuhan ekonomi, ataukah ada pertanyaan yang kurang jelas lagi? Jelas? Nah, jika jelas saya akan memberikan sedikit gambaran. Jadi menurut teman-teman, Indonesia itu pertumbuhan ekonominya bagaimana? Ataukah sudah memenuhi atau belum? Dari SDM dan lain-lainnya. Gimana teman-teman? Nah, jadi saya rasa Indonesia sudah memenuhi pertumbuhan ekonominya. Nah, untuk minggu depan tugasnya teman-teman mencari sumber-sumber di beberapa negara pertumbuhan ekonominya bagaimana, dan dikumpulkan akan dibahas di minggu depan yang akan mendatang di mata pelajaran saya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya jika tadi dibuka dengan doa, maka diakhiri dengan doa juga. Saya minta Citra untuk memimpin doa penutup. Hai teman-teman, sudah mengakhiri kajian, kita berdoa mulai. Ya, terima kasih Citra. Oke, pertemuan kali ini sampai segini saja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak jelas bisa ditanyakan lagi nanti lewat via WA, teman-teman. Jadi terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih.